Tahukah kamu, lahan pertanian memiliki jenis tanah yang berbeda? Bagi pertanian, tanah memiliki pengertian dan maksud yang berbeda. Tanah merupakan komponen lahan yang utama sebagai media tumbuh dan berkembang bagi tanaman. Tanah sendiri menyimpan air dan unsur hara yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Tidak hanya tumbuhan, banyak makhluk hidup pun bergantung pada tanah sebagai tempat habitatnya. Tanah memiliki sifat dan memenuhi syarat untuk disebut sebagai sumber daya. Komponen yang ada di dalam tanah yang baik untuk tanaman adalah tanah yang mengandung mineral 50%, bahan organik 5%, dan air 25%. Sumber daya tanah di Indonesia memiliki berbagai macam jenis dan menentukan sifatnya. Setiap jenis tanah yang berbeda akan mendukung fungsi yang berbeda dalam pemenuhan kebutuhan, khususnya di bidang pertanian. Komponen utama dalam tanah adalah komponen mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah mampu menyimpan air, bahan organik, udara, dan berdaya sangga terhadap zat kimia. Dengan demikian, tanah berfungsi sangat kompleks sebagai bagian tubuh alam. Tahu nggak kamu, ada beberapa jenis tanah di Indonesia? Jenis-jenis tanah di Indonesia bergantung pada proses pembentukan serta lokasi dari tanah itu sendiri. Jenis-jenis tanah di Indonesia dari satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, tergantung dari komponen penyusun dan pembentukan tanah tersebut. Secara umum, faktor pembentuk tanah dibedakan menjadi 5, yaitu bahan induk tanah, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Penamaan tanah untuk membedakan jenis tanah di Indonesia pada tingkat ordo tanah lebih dikenal sebagai klasifikasi tanah. Salah satu sistem klasifikasi tanah yang telah dikembangkan Amerika Serikat dikenal dengan nama Soil Taxonomy (USDA). Telah lama digunakan di Indonesia sejak tahun 1988. Terdapat beberapa jenis tanah, di antaranya entisol. Tanah yang termasuk ordo entisol merupakan tanah-tanah yang masih sangat muda, yaitu perkembangannya pada tingkat permulaan. Tidak ada horizon pensili lain kecuali epipedon okrik, albik, atau histik. Kata N berarti recent atau baru. Di Indonesia, tanah-tanah entisol biasanya terdapat pada daerah-daerah yang memiliki gunung api aktif karena masih mengalami penambahan material dari letusan gunung api. Alfisol. Tanah yang termasuk ordo alfisol merupakan tanah-tanah yang terdapat penimbunan lempung di horizon bawah, terdapat horizon argilik, dan mempunyai kejenuhan basa yang tinggi, lebih dari 35% pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah. Lempung yang tertimbun di horizon bawah ini berasal dari horizon di atasnya dan tercuci ke bawah bersama oleh gerakan air. Histosol. Tanah yang termasuk ordo histosol atau yang dikenal dengan tanah gambut merupakan tanah-tanah dengan kandungan bahan organik lebih dari 20 sampai dengan 50%. Lapisan yang mengandung bahan organik tinggi tersebut tebalnya lebih dari 50 cm. Kata histos berarti jaringan tanaman. Sebarannya di Indonesia pada daerah Kalimantan, Sumatera, Papua, dan sedikit di Pulau Jawa, seperti gambut rawa pening. Pengelolaan tanah gambut di Indonesia masih mengalami berbagai macam kendala dan persoalan, baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Salah satunya adalah kemasaman tanah, serta sifat fisik tanah gambut yang mudah terbakar pada kondisi kering. Inceptisol. Tanah yang termasuk ordo inceptisol merupakan tanah-tanah muda tetapi lebih berkembang daripada tanah entisol. Kata inceptisol berasal dari kata inceptum yang berarti permulaan. Umumnya mempunyai horizon kambik. Tanah ini belum berkembang lanjut sehingga kebanyakan dari tanah ini cukup subur. Sebaran tanah inceptisol sama dengan tanah entisol. Biasanya terdapat pada daerah dengan gunung api aktif. Inceptisol sendiri merupakan hasil pengembangan dari tanah entisol. Molisol. Tanah yang termasuk ordo molisol merupakan tanah dengan tebal epipedon lebih dari 18 cm, warna cenderung gelap, kandungan bahan organik lebih dari 1%, kejenuhan basa lebih dari 50%, agregasi tanah yang baik sehingga tanah tidak keras bila kering. Kata molisol berasal dari kata molis yang berarti lunak. Oksisol. Tanah yang termasuk ordo oksisol merupakan tanah tua sehingga mineral mudah lapuk tinggal sedikit. Kandungan lempung cukup tinggi tetapi tidak aktif sehingga kapasitas pertukaran kationnya lebih rendah, kurang dari 16 mili-ekuivalent. Banyak mengandung oksida-oksida besi atau oksida Al. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tanah ini menunjukkan batas-batas horizon yang tidak jelas. Ultisol. Tanah yang termasuk ordo ultisol merupakan tanah-tanah yang terjadi penimbunan lempung di horizon bawah, bersifat masam, kejenuhan basa pada kedalaman 180 cm dari permukaan tanah, kurang dari 35%.
5%. Vertisol. Tanah yang termasuk ordo vertisol merupakan tanah dengan kandungan lempung yang cukup tinggi, lebih dari 30% di seluruh horizon. Mempunyai sifat mengembang dan mengkerut. Kalau kering, tanah mengkerut sehingga tanah pecah-pecah dan keras. Kalau basah, tanah mengembang dan lengket. Secara fisik, tanah vertisol sangat khas, sehingga dalam kondisi basah sukar untuk diolah atau dibaja, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih. Sebaran tanah vertisol di Indonesia terdapat di berbagai daerah seperti daerah Lombok bagian selatan, daerah Jawa, Demak, dan sekitarnya. Andisol. Tanah andisol merupakan tanah-tanah yang terdapat pada dataran tinggi dengan suhu yang cukup rendah. Tanah ini memiliki berat jenis tanah yang ringan dengan kandungan mineral amorf. Tanah andisol berasal dari bahan induk hasil pelapukan batuan vulkanik gunung api. Sebarannya pada daerah-daerah dataran tinggi yang memiliki gunung api aktif maupun gunung api tua di Indonesia. Terdapat di beberapa daerah Sembalun, Lombok, dataran tinggi Dieng, dan dataran tinggi lainnya yang memiliki potensi pertanian. Pengelolaan tanah andisol untuk pertanian biasanya terkendala oleh jerapan fosfor, sehingga pemupukan P di tanah andisol perlu mendapat perlakuan khusus. Jenis tanah atau yang biasa disebut ordo tanah memiliki sifat yang berbeda, maka pengelolaan untuk bidang pertanian